Ya, itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Mampukah kemudian Dewan Keamanan PBB bersikap tegas terhadap Israel yang kini juga didukung oleh Amerika Serikat? Kita akan bahas bersama dengan narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir Dr. Indira, relawan Mercy Indonesia. Selamat malam Dr. Indira. Sehat Dokter? Alhamdulillah. Oke. Di sebelah Dr. Indira ini sudah hadir Prof. Makarim Wibisono, mantan perwakilan tetap PBB. Selamat malam Prof. Selamat malam. Sehat Prof? Alhamdulillah. Oke. Baik, di sebelah Prof. Makarim ini juga sudah hadir ada Mas Faisal Asgaf, pakar Timur Tengah. Selamat malam Mas Faisal. Malam Mbak. Sehat Mas? Sehat Alhamdulillah. Oke, izin saya mengawali ke Prof. Makarim terlebih dahulu ya. Prof, ini kalau kita lihat rencana Israel untuk kemudian menguasai Gaza, mengambil Gaza dari Hamas, menuai reaksi keras dari berbagai masyarakat belahan dunia, termasuk juga dengan Indonesia. Nah, ini kan Dewan Keamanan PBB juga didesak untuk segera bersikap tegas ya. Tapi kita ingin tahu proses dan juga prosedur yang dilalui untuk bisa sampai ke Dewan Keamanan PBB dan kemudian dalam proses pengambilan keputusannya. Ini proses yang dilalui sebetulnya seperti apa sih Prof? Ya, kalau kita lihat ya bahwa semua isu yang menjadi perhatian daripada Dewan Keamanan itu kan isu-isu menyangkut perdamaian dan keamanan internasional. Nah, itu masalah mengenai sengketa Arab sama Israel itu sudah merupakan suatu isu yang sangat lama. Kita kan mengetahui sendiri berapa resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai hal itu ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa masalah ini merupakan suatu hal yang sangat kritis. Kenapa kritis? Karena ini sekarang menyangkut mengenai sikap daripada masyarakat internasional yang menilai bahwa apa argumen yang dilakukan oleh Israel bahwa dia itu melakukan self defense ya. Ternyata kok tidak, yang dilakukan adalah agresif untuk melakukan hal-hal yang sangat kejam di Gaza tadi. Ya, jadi di sini ada perbedaan cara berpikir mereka untuk melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Nah, ini kita perlu juga ketahui secara seksama ya, tanpa gegabah ya. Kita melihatnya bahwa ini adalah situasi kritis bagi the ruling power ya. The ruling power sekarang ini menghadapi waktu bahwa dia itu bisa bertahan sebagai pemerintahan di Israel atau tidak. Karena apa? Karena sekarang reaksi dari masyarakat di Israel sendiri mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Netanyahu ini sudah mengundang reaksi-reaksi yang keras. Yeah. Misalnya Yair Lapid itu secara keras itu mengkritik langkah-langkah yang dilakukan oleh Netanyahu tadi. Oleh karena itu bisa diperkirakan bahwa ini sudah mencapai tahap-tahap yang kritis. Apakah ini jadi yaitu two state solution atau ini merupakan angan-angan. Ini sekarang mencapai proses-proses yang sangat kritis. Oke, tapi kan kita berharap two state solution ini bisa terwujud ya. Saya mau ke Mas Faisal kalau begitu. Mas Faisal, kalau melihat situasinya saat ini dengan apa yang kemudian dikeluarkan statement oleh Israel, tentunya ada 5 prinsip yang akan kemudian dijalankan oleh Israel. Ini seperti apa kondisinya? Saya kira ini makin membuktikan bahwa dunia tidak berdaya menghadapi Israel. Terbukti sudah 22 bulan perang Gaza, tidak ada yang bisa menghentikan. Terus juga semuanya sudah dikalkulasi oleh pemerintah Netanyahu bahwa ya negara-negara Arab, Muslim maupun negara lain yang pro Palestina itu hanya bisa mengecam, hanya bisa berkumpul melalui sidang darurat di berbagai organisasi regional maupun multilateral termasuk PBB, dan isinya cuma hanya kecaman. Jadi ini ya makin membuktikan bahwa ya Israel itu di atas hukum internasional, kebal hukum, karena kita tahu ICJ sejak Januari tahun lalu sudah menetapkan agresi dan invasi Israel ke Gaza sebagai genosida. Kemudian November tahun lalu ICC, Mahkamah Pidana Internasional, sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Tapi tidak ada satupun negara dalam konteks putusan ICJ untuk memberikan sanksi politik, ekonomi maupun militer terhadap Israel. Yang kedua, tidak ada satupun negara yang ingin melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Malah menurut saya harusnya ditambah dengan Panglima Angkatan Bersenjata serta perwira atau tentara yang memang benar-benar terlibat dalam kejahatan genosida di Gaza. Tapi kalau melihat situasi seperti saat ini, memungkinkan juga nggak terjadi pergantian kepemimpinan di Israel?
Ini tergantung ada orang nekat atau tidak. Karena pernah ada presidennya di Israel ketika Perdana Menteri Yitzhak Rabin menandatangani perjanjian Oslo. Akhirnya saya lupa tahun 95 atau tahun berapa itu Yitzhak Rabin dibunuh oleh salah satu aktivis garis kanan Israel karena menolak perjanjian damai Oslo itu sendiri. Nah memang salah satu alternatifnya memang ya kalau tidak bisa runtuh Netanyahu, apakah ada orang Israel berani, ya artinya kematian Netanyahu bisa menjadi salah satu alternatif kalau melihat presiden dengan kejadian yang menimpa Yitzhak Rabin. Jadi kalau kita lihat apakah seberapa kuat koalisi pemerintah Netanyahu, Netanyahu memang melanjutkan perang ini, dia ingin mengambil alih Gaza karena sesuai permintaan dari dua anggota koalisinya, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Mereka tidak mau kalau ada gencatan senjata. Mereka ingin perang terus berlanjut, Hamas dihabisi dan Gaza dikosongkan dari rakyat Palestina. Oke, baik. Tapi kalau memang terjadi ya pergantian kepemimpinan, apakah situasinya juga akan berubah atau justru sama, Mas Faisal? Kalau situasi secara prinsipil, ya Palestina tetap dalam penjajahan Palestina, tapi kemungkinan kemauan untuk melakukan gencatan senjata untuk pertukaran tahanan itu kemungkinan lebih besarnya ada. Tapi kalau itu yang terjadi ya kemungkinan ya Gaza status quo, Israel akan mundur dan Hamas tetap berkuasa di sana, seperti sebelum serangan 7 Oktober 2023. Oke, baik. Apalagi situasi saat ini di Gaza, informasi terakhir yang sudah kita dengarkan ya beberapa waktu bahwa di Gaza Palestina sedang terjadi krisis kelaparan yang begitu besar. Tapi kami ingin dengar ceritanya mungkin dari Mbak Indira, Dokter Indira. Dokter, berdasarkan informasi yang diterima oleh Mercy Indonesia ataupun dokter sendiri masih berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Gaza Palestina, kondisinya seperti apa sih dok di sana? Ya, jadi kalau kondisi yang sekarang masih terjadi statusnya kelaparan ya. Kalau misalkan truk sehari itu targetnya kan sebenarnya 600 sehari. Tapi yang diperbolehkan sampai sekarang maksimal banget sekitar 50 sampai 100. Itu tidak mencukupi kebutuhan rakyat Gaza yang total sekarang kurang lebih 2 juta ya. Ya, 2 juta penduduk di mana juga kebutuhan di sana populasi anak-anak 50%. Banyak bayi baru lahir, kondisinya serba terbatas, butuh susu formula. Nah, di situ susu formula juga terbatas. Belum lagi medical supply dari hanya 50 sampai 100 truk itu medical supply hanya sekitar 50 saja. 4 truk kalau nggak salah 4 truk. 4 truk medical supply. Jadi kebutuhan sampai sekarang masih terbatas ya. Kalau sehari itu kebutuhannya kalau di total sebenarnya hanya 600 truk ya. Kebutuhan itu 600 truk tapi karena itu lagi ya, oleh penjajah dibatasin hanya sekitar 50 sampai 100. Kayak gitu. Dengan medical supply hanya 4 gitu. 4 truk yang isinya mungkin terbatas. Karena kita tahu ya teman-teman saya sampai sekarang masih suka cerita ke saya. Indira, saya baru saja melakukan operasi tanpa pembiusan. Indira, saya baru saja melahirkan tanpa pembiusan dan sebagainya. Jadi udah biasa mendengar rakyat Gaza itu dilakukan operasi atau persalinan dalam kondisi mereka berteriak-teriak saking kesakitannya. Karena alat medis dan alat bius, obat bius di sana terbatas sampai detik ini gitu. Dan obat-obatan juga di sana banyak yang udah expired. Banyak yang udah expired, banyak yang udah tidak layak pakai, alat-alat juga sama. Bahkan teman saya berkata, bahkan kami untuk mensterilisasi skalpel aja, skalpel tuh kayak pisau untuk melakukan operasi mbak, itu kami tidak bisa gitu. Bahkan sampai waktu saya masih di sana, kurang lebih Januari sampai Maret ya, itu benar-benar sterilisasi itu tidak layak gitu. Kita hanya menggunakan air keran, lalu kita rendam pakai betadine, itu nggak layak sekali untuk sterilisasi. Nah apalagi kondisinya sekarang, di mana blokade dan penutupan border masih terus berjalan ya mbak. Jadi kondisinya sampai sekarang masih seperti itu. Oke, saya tidak bisa membayangkan itu kondisi yang dialami oleh Dokter Indira ketika bulan Januari sampai dengan Maret. Ini sekarang sudah Agustus, kondisinya pun tidak berubah sejak Dokter Indira kemudian kembali ke Jakarta. Tidak ada bantuan yang secara mudah bisa masuk dan juga mendapatkan akses di Gaza Palestina. Betul. Tidak bisa saya bayangkan kondisinya saat ini seperti apa dokter? Ya, jadi memang kondisinya seperti itu ya. Dan memang kemarin saya baru dapat informasi truk itu mulai masuknya udah mulai naik, mungkin sebelumnya hanya pulang sekarang bisa 50 sampai 100 ya. Tapi tidak mencukupi gitu. Tidak sesuai targetnya, harusnya 600 truk sehari, tapi ini hanya sekitar 50 sampai 100 truk untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat yang Gaza yang 2 juta itu. Jadi sampai sekarang masih terus terjadi nih. Bahkan kemarin teman saya baru ngirim foto gitu ke saya, ini Indira saya sekarang seperti ini. Saking kurusnya, di sana juga dokter-dokter banyak sekali, teman-teman saya cerita, saya baru saja hampir pingsan ketika saya melakukan operasi ke salah satu warga. Saya hampir pingsan karena saya udah gak makan selama 3 hari. Mungkin yang sebelumnya saya ceritakan juga, salah satu dokter teman saya juga, dia harus membagi 1 roti
untuk 7 orang keluarganya, 1 roti untuk sehari untuk 7 orang keluarganya. Jadi sekarang di Gaza itu kondisinya nggak ada itu orang yang ibaratnya nggak makin kurus ya, semua tambah kurus. Kayak gitu, baik yang dewasa apalagi anak-anak, yang kita tahu kalau misalkan ada terjadi kelaparan, anak-anak tuh paling kelihatan ya, dan paling makan korban gitu ya. Kalau kita lihat kan banyak sekali, tidak hanya kelaparan, tapi juga mungkin banyak lihat di berita ya, ketika diberikan bantuan ditembak-tembakin. Ya kan? Itu sebenarnya bukan bantuan ya, lebih kejebakan ya. Lebih kejebakan. Kalkulasi sebelumnya itu kurang lebih 100 sampai 150 orang bisa sehari meninggal, sehari syahid karena dia sedang mengantri bantuan atau menunggu bantuan airdrop dari langit itu jatuh ke bawah. Sekarang udah mulai turun sekitar 25 sampai 50, tapi tetap masih ada. Masih terjadi gitu. Jadi mereka seperti ya mau tidak mau mereka berjuang untuk mendapatkan bantuan gitu. Tapi di satu sisi mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Harus mempertaruhkan nyawa dengan kondisi sulit seperti saat ini. Gimana dokter untuk bisa tetap bertahan setiap harinya? Nah itu mereka dengan kondisi yang serba terbatas ya. Makanya kalau misalkan dengar cerita teman-teman saya yang periode lalu ya, sebelum adanya gencatan senjata di bulan Januari itu, mereka pernah bercerita sama saya itu, bahkan ya kami udah tahu rasanya makan rumput itu seperti apa. Udah tahu rasanya makan rumput di Gaza itu seperti apa. Mungkin sekarang kita banyak baca berita juga, banyak orang-orang yang makan sampai ibaratnya kayak makanan burung ya. Makanan burung diolah sama mereka, sampai akhirnya bisa jadi makanan yang layak, yang sebenarnya tidak layak gitu. Tapi layak untuk mereka daripada mereka kelaparan kayak gitu. Kondisi seperti itu. Di satu sisi kalau misalnya ada pertanyaan, sebenarnya ada bahan pokok nggak sih dok masuk ke sana? Ada. Jahatnya Israel itu mereka nutup bantuan, tapi bisnis tetap mereka jalanin, gitu. Jadi mereka berusaha untuk tetap masukin jalur bisnis itu tetap ada, tapi dengan harga yang sangat-sangat mahal. Yang tidak bisa kemudian dibayar oleh warga Palestina. Nggak bisa dibeli, karena rakyat Gaza satu, tidak punya pekerjaan, kedua, tidak punya gaji, ketiga, perputaran uang juga tidak ada. Kita tahu bank-bank udah nggak ada di Gaza. Lalu ketika kita, nih tim medis masuk pun uang juga dibatasin, hanya terbatas. Jadi memang perputaran uang di dalam juga minimal. Dari mana rakyat Gaza bisa beli barang-barang atau makanan semahal itu. Kayak gitu. Miris sekali kalau kita lihat kondisi di Gaza Palestina seperti yang diceritakan Dokter Indira, tapi tentu kondisinya akan lebih parah ketika mengalaminya secara langsung. Nah, ini kita perlu solusi ya untuk kemudian mendukung warga Palestina mendapatkan kondisi yang lebih layak, kondisi yang bebas tentunya. Prof. Makarim, kalau kita melihat dunia sudah mulai meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk kemudian bertindak tegas kepada Israel. Tapi di belakang Israel ini ada Amerika Serikat. Dan kemudian kalau kita lihat Amerika Serikat ini memiliki salah satu negara yang memiliki hak veto. Bagaimana kemudian PBB bisa bersikap tegas di depan Amerika Serikat yang memiliki kekuatan seperti itu? Kita akan bahas usai jeda. Prof. Makarim, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.